Sebelumnya, perkenalkan kami praktikan pemrograman berbasis objek dari blockchain dengan anggota saya Novia Mada Puspitasari, NIM 123200065, dan juga rekan saya. Dan saya Given Theokimedes dengan NIM 1232063. Dalam kesempatan kali ini, dalam proyek akhir kali ini, kami membawakan studi kasus program hitung gaji karyawan. Program ini dapat menambah data, kemudian ada halaman karyawan, update karyawan, dan juga informasi detail mengenai gaji total karyawan. Kemudian untuk lebih detailnya, boleh langsung di-run aja, Given. Oke, sebentar ya. Nah, di sini ada halaman menu utama, ada tombol tambah karyawan, dan juga lihat karyawan. Kita lihat karyawan dulu. Nah, di sini sudah ada list data karyawan dengan nama, divisi, usia, dan juga gajinya. Nah, kemudian kita bisa tambah data. Nah, kita bisa masukkan nama, divisi, dan juga gaji usianya. Kita tambahin aja, bebas kan. Budi misal. Divisi media. Gajinya 5 juta. Hanya bebas. 5 tahun. Kemudian kita submit. Nah, ketika sudah berhasil, maka akan ada pesan berhasil create data. Kemudian kita oke, kita kembali. Kita lihat lagi, lihat data karyawan. Lihat data karyawan tadi udah berhasil belum? Nah, karena sudah ditambahkan tadi berhasil, jadi juga sudah masuk di list data karyawan. Kemudian kita edit data. Bisa kita langsung klik data yang mana yang mau diedit, misalnya jadi ya kita bisa, oh ini hitungan gaji waktu lembur misal bebas. Jadi dulu ya. Ya, bebas aja kan, langsung kamu hapus malah nggak apa-apa, langsung. Gaji waktu lembur. Iya. Misal 9. Kita langsung hitung total gaji, akan dimasukkan jadi sudah bertambah, yang awalnya 5 juta menjadi 5.225.000. Kita kembali, kemudian kita hapus data misal. Nah, kita delete. Yakinin menghapus. Nah, di sini ada action listener biar yakin apakah ini dihapus atau enggak. Oke, kita oke aja. Nah, berhasil delete data. Kita lihat data karyawan, udah selesai. Punya Budi tadi sudah terhapus. Kemudian, lanjut aja kan. Oke, yang tadi itu untuk penjelasan dari programnya, hasil dari running programnya. Mungkin sekarang kita lanjut ke alur source code-nya seperti apa. Ini bisa saya close dulu. Bisa saya close, lalu di awal ini ada file main sebagai file utama atau file yang bisa file yang nanti akan menjadi tempat utama awal source code program itu, yang nanti ini juga yang di running oleh Java-nya.
Lalu di sini juga ada file koneksi. Ini digunanya fungsinya untuk berinteraksi langsung dengan database. Di sini adalah URL atau nama dari database-nya apa, ada username dari database-nya, password-nya. Lalu di sini juga ada kelas punyanya langsung dari Java-nya, ada connection dan statement untuk agar kita dapat berkoneksi dengan database. Lalu di sini ada si konstruktornya yang berisikan try catch, di mana di try ini akan mencoba berkomunikasi dengan si database-nya. Lalu di sini memakai konsep MVC seperti yang diarahkan oleh asisten praktikum. Di sini ada controller, model, view, di mana controller ini yang mengatur mempertemukan si model dan view, dan model ini adalah pengaturan data dan sebagainya itu di dalam model. Lalu view ini sesuai namanya sebagai user interface dari di program kita. Mungkin bisa ke view dulu ya. Di sini ada view menu yang fungsinya untuk menu yang tadi awal itu ada menu karyawan dan lihat karyawan itu masuknya di sini. Ini ada menggunakan J button. Yang di sini ada di setting tempat dari si buttonnya akan taruh di mana di sini. Lalu di sini ada view buat list dari datanya. List dari datanya itu simple karena hanya menggunakan dan beberapa button. Untuk table diatur di sini, model development. Dan kolomnya ada beberapa kolom di sini. Di kolom berapa lebar dari kolomnya diatur di sini juga. Lalu nama kolomnya di sini juga diatur, ada ID, nama, divisi, usia, gaji. Oke, saya lanjut. Seperti form pada umumnya, formnya membutuhkan text field dan labelnya juga untuk mengetahui ini sebenarnya apa sih, kita ngisi bagian apa di sini. Label yang tadi itu nama, divisi, usia, gaji, dan di sini juga butuh text field untuk mengisikan untuk user dapat mengisikan itu maksudnya text field, dan di sini juga mengatur dari lebar text fieldnya berapa ditaruh di mana, lebar labelnya berapa ditaruh di mana di sini ya. Lalu di sini juga kita butuhkan sebuah tombol untuk submit datanya dan juga reset, lalu juga back ya, juga di sini. Lalu semuanya dimasukkan ke dalam frame-nya jadi satu. Dan di sini juga ada sebuah function getter dan getter. Di sini getter doang sih adanya. Di sini fungsinya itu untuk mengambil dari isi teks dari text field-nya. Nanti dia mengirimkan si text field tersebut. Mengirimkan si text field tersebut. Lalu di sini ada view input data. View input data ini mengextend dari view form data agar si input data ini dapat menerima seperti tadi field-nya dan segala macam, formnya itu dimasukkan ke dalam view input data. Lalu view edit datanya juga mengextend ke si formnya seperti itu. Lalu mungkin lanjut ke controller, ke model dulu deh, ke model data karyawan. Dan di sini tuh tempat kita mengolah si datanya. Kita mengambil dari database, diolah,
Lalu kita mengirimkan database juga masukkannya dalam sini. Nanti si model mengaturnya. Lalu di sini ada function untuk mengambil semua data dari database. Jadi di sini menggunakan package, di mana di sini kita membentuk dulu string query-nya, lalu string query tersebut dieksekusi, lalu setelah dieksekusi menerima hasilnya, apakah di dalam tempat hasilnya itu ada datanya atau tidak. Jika ada, maka akan mulai memasukkan datanya satu persatu ke dalam sebuah array. Lalu di sini jika ada semacam error akan ditangkap oleh catch. Lalu jika ada error ataupun tidak akan di return datanya, ada apa tidak, ada atau tidak. Lalu di sini juga ada function untuk mengambil sebuah data menurut ID, berdasarkan ID. Kurang lebih sama seperti get tadi, function get all. Tapi di sini hanya berbasis ID. Jika ingin mencari ID 1 langsung masuk ke sini, di mana select karyawan where ID sama dengan ID sama dengan 1. Lalu hasilnya akan di while juga seperti ini. Lalu semua itu akan di return di sini. Di sini juga ada function untuk memasukkan atau memasukkan datanya ke dalam database. Di sini menggunakan package juga. Di sini menerima parameternya itu data-data dari si input tadi yang awal, yang di form akan dimasukkan dalam sini, dikirimkan. Setelah semuanya disusun rapi, akan dimasukkan query-nya, lalu query-nya tersebut dieksekusi. Kemudian jika eksekusi tersebut berhasil, maka akan mengeluarkan message berhasil create data. Tapi jika tidak, akan mereturn message seperti ini yang dari awal. Akan di-return message. Message itu nantinya jadi yang pop-up message itu. Lalu di sini ada function untuk delete data. Itu namanya delete data. Ini delete datanya berdasarkan ID. Jadi nanti pada saat yang kita tadi ngeklik si datanya tersebut, data itu akan mengirimkan ID ke database-nya, lalu dia mengirimkan balik datanya. Apakah datanya ingin berada dihapus? Jika iya, kita hapus data tersebut berdasarkan ID-nya. Ini juga ada data karyawan untuk update-nya, function untuk update data karyawan. Kurang lebih sama seperti input data, tapi di sini tuh menggunakan query-nya yang update berdasarkan ID-nya dan juga berdasarkan si namanya. Oh, ini berdasarkan ID-nya doang. Oke, lanjut mungkin ke controller. Di sini controllernya ada tiga bahkan. Ada satu untuk gaji controller, ada yang untuk karyawan controller, ada yang kontrol menu. Kalau kontrol menu ini fungsinya untuk mengatur pindahan view dan juga mengirimkan model ke view itu diatur di controller dan view. Kontrol menu ini mengatur yang di view menu. Dan lalu masuk ke karyawan kontrol ini yang mengatur sisanya lain dari kontrol yang kayak view edit, view list, view input data itu diatur di controller karyawan controller. Dimana pada saat kita meng-add data itu diatur di sini, di seleksi, di kontrol data tersebut itu gajinya lebih dari 0 atau enggak, bilangan tersebut harus positif, itu diatur di sini semuanya di controller. Kurang lebih di edit juga sama. Fungsinya itu untuk menghubungkan si model dengan si view. Kirimkan datanya masuk ke model dan kirimkan juga ke view itu diatur di controller. Lalu di gaji controller ini mengatur si view hitung gaji dan view si hasil gajinya itu berapa-berapanya itu diatur di controller gaji. Jadi yang fungsinya untuk
mengatur si view hitung gajinya dan juga modelnya. Jadi juga ada satu kelas. Ini fungsinya untuk kurang lebih kayak struk bikinan sendiri-sendiri gitu loh. Kayak kalau di C++ itu struknya. Nah, di sini tuh kurang lebih gitulah. Kalau di PHP-nya array associative. Dan ini kayak bikinan sendirinya gitu. Kurang lebih gitu. Jadi seperti itu untuk kurang lebih alur programnya. Selanjutnya, untuk kelebihan dan juga kekurangan program yang sudah kami buat. Untuk kelebihannya, program ini tuh simple, mudah, bisa digunakan bahkan sama orang awam. To the point juga, bisa diedit untuk data-datanya, seperti gaji dan juga usianya tadi. Kemudian, untuk segi kekurangannya, untuk pas bagian editing, masukkan nilai gaji, itu harus kita mengetik ulang, karena yang ditampilkan tadi itu mengandung titik-titik pemisah 30 yang didapatkan dari database. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk pembagian tugasnya, secara konsep, flow-nya itu dari saya, untuk source code, dan juga coding-nya itu given, dan juga untuk pembenahan error dan juga untuk penambahan menu-menu tambahan itu kita berdua pair coding. Kurang lebihnya seperti itu. Dari given mungkin ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi nggak, Fen? Atau udah cukup aja? Seperti itu aja. Udah cukup. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kurang sempurna. Terima kasih dan selamat malam.